Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo semuanya, selamat datang di podcast 4D Talks. Hore! Untuk episode kali ini sangat spesial karena kita mungkin akan membahas topik yang bikin pegawai ASN Kemenpu ini greget, takut, tapi ya membuat panik juga ya. Yaitu adalah efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Wow, wow, wow. Oke, dan perlu kita ketahui sebagai ASN memang kita harus mengedepankan semangat berakhlak dan nilai-nilai PU yaitu iProof. Namun dengan efisiensi anggaran kita juga harus menggunakan nilai tersebut untuk kita beradaptif dan juga berprofesionalisme untuk kita bisa memanfaatkan efisiensi anggaran ini namun tetap membangun infrastruktur tetap jalan. Kita ibaratkan dengan bensin. Kita harus pastikan tiap tetesnya itu bikin mesin pembangunan melaju, bukan malah bocor di tengah jalan. Oke, untuk kali ini saya tidak sendirian. Saya ada ditemani 5 narasumber yang keren dan ganteng di studio kali ini. Untuk bung-bung sekalian bisa perkenalan singkat terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Bagas dari Kementerian PU, bagian perencanaan dan evaluasi program. Tugas saya memastikan rencana itu nggak cuma bagus, hanya ada di kertas, tapi juga efisien di lapangan. Halo, nama saya Ridwan. Saya di sini sebagai ekonom publik. Fokus saya bagaimana uang negara itu bisa dipakai tepat guna, tepat waktu, dan juga tepat sasaran. Halo, saya Eman, seorang akademisi, banyak meneliti infrastruktur dan suka membedah kenapa proyek sering meleset dari rencana. Halo, perkenalkan nama saya Rain, perwakilan kontraktor swasta. Kalau kami fokusnya bikin proyek cepat selesai, bagus, tapi tetap hemat. Halo, saya Raymondus Jordi Valiskot Sinar. Saya masyarakat sipil. Saya memastikan uang rakyat terpakai dengan benar-benar untuk rakyat, bukan untuk jalan-jalan anggaran. Wow, wow. Pembukaannya Bung Jody ini justru sangat menyelekit ya buat kita semua. Tapi inilah yang akan kita bahas kali ini. Oke, kita mulai dari Bung Bagas dulu. Sebagai dari perwakilan Kementerian PU, dari Bang Bagas sendiri, kondisi efisiensi anggaran di Kemen PU ini seperti apa ya sekarang? Jujur saja, menurut saya sudah banyak kemajuan. Sistem e-procurement sudah jalan, laporan keuangan sudah diaudit, WTP bertahun-tahun. Tetapi tantangannya adalah skala pekerjaannya. Proyek kami ada dari Aceh sampai dengan Papua. Cuaca, geografi, dan keterbatasan SDM di lapangan itu mempengaruhi semuanya. Gitu, Bung Rahmat. Baik, oke. Baik, Bung Ridwan. Oke, kalau menurut, baik Bung Bagas. Maaf, maaf ya, salah. Oke, untuk dari kacamata Bung Ridwan sendiri, dari sisi keuangan negara, apa sih yang bikin boros? Nah, begini Bung Rahmat, sebenarnya ini banyak faktor nih. Tapi yang klasik itu perencanaannya yang kurang mantap. Misalnya survei lapangan kurang detail, tiba-tiba desain berubah di tengah jalan. Nah, itu otomatis biaya membengkak tuh. Yes, benar sekali Mas Ridwan. Jadi selain faktor-faktor yang Mas Ridwan sebutkan tadi, koordinasi antar instansi ini juga penting. Contoh kayak ada proyek yang sudah siap dibangun tapi izinnya belum keluar dari pihak lain, akhirnya mandek dan tapi biayanya tetap jalan. Nah, betul, kadang di kontraktor lapangan sudah standby, tapi tetap berkendala dengan dokumen. Bayangkan saja, alat berat sudah di lokasi, tapi nggak bisa kerja, biayanya tetap jalan.
Dan masyarakat kadang cuma lihat, loh, kok proyek mangkrak? Padahal di balik itu ada banyak prosedur yang belum sinkron. Oke, jadi efisiensi anggaran ini justru di satu sisi memang sudah berhasil, ada keberhasilan ya dalam mengefisiensi anggaran itu sendiri. Namun di sisi lain ada tantangan-tantangan seperti proyek-proyek yang di masyarakat juga terancam mandek, dan juga bahkan masyarakat juga yang tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba cuman loh, kain kenapa tidak lanjut, apa pasti ini sesuatu ada udang di balik batu, seperti itu kan. Jadi untuk kita mengatasi ini, mari kita masuk ke solusinya. Oke, saya mau nanya Bung Eman dulu. Bung Eman, menurut Bung Eman strategi apa yang bisa diterapkan untuk masalah ini? Ya, baik. Terima kasih, Mas Rahmat. Jadi kalau menurut saya paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, evidence based planning. Jadi semua rencana harus berbasis data kebutuhan dampak ekonomi dan risikonya. Dan yang kedua, itu pakai teknologi seperti BIM, Building Information Modeling, supaya nantinya revisi di tengah jalan itu bisa diminimalisir. Gitu, Mas. Oke, ya, oke Bung Eman. Menarik sekali opininya. Kalau dari pihak swasta, menurut Bung Rein ini seperti apa ya kontribusinya? Kalau dari kami bisa bisa bantunya lewat value engineering. Intinya kita cari cara lain yang sama kuatnya, tapi harus lebih hemat biaya. Tapi regulasi harus tetap berjalan sesuai dengan yang diatur dan terdapat ruang inovasi. Kalau semua terlalu kaku, kita susah untuk bergerak, Pak. Dan dari masyarakat sipil, kami ingin transparansi data. Transparansi data. Kalau semua bisa diakses publik dari progres fisik sampai pengeluaran, harapannya masyarakat bisa ikut mengawasi. Nah, setuju sekali. Kalau publik ikut mengawasi, tingkat kedisiplinan dalam penggunaan anggaran otomatis naik. Kalau kami sudah mulai ke arah sana, ada portal informasi proyek, tapi memang perlu diperluas dan dibuat lebih ramah pengguna, karena mungkin saat ini masih banyak pengguna yang kesulitan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Baik, baik, baik semua, baik, baik Bung semua. Eh, kita perlu tahu bahwa efisiensi anggaran ini kan memang seringkali kita ucapkan, tapi kita tidak tahu apa konkret misalnya efisiensi anggaran ini terlaksana. Baik dari Bung Bagas, ada nggak contoh proyek yang berhasil dihemat besar-besaran sebagai akibat dari efisiensi anggaran ini? Ya, kalau dari kami ada beberapa. Mungkin salah satu contohnya pembangunan jembatan di Sulawesi. Dengan metode prafabrikasi, waktu konstruksi dipangkas 30%, yaitu lebih cepat dan juga biaya turun hampir 20% untuk biaya total keseluruhannya. Iya, kami juga pernah mengerjakan tol dengan memanfaatkan material lokal. Selain hemat biaya transportasi, dampaknya ke ekonomi lokal pun besar. Nah, contoh-contoh seperti yang eh, Bung Rehat jelaskan ini harus dikumpulkan dan jadiin best practice sih. Dan jangan lupa, masyarakat harus tahu progresnya supaya kepercayaan mereka meningkat. Ya, baik, baik. Dan kita punya best practice juga dari Bang Bagas dan juga ditambahkan dengan dari bung-bung lain mengenai saran-saran dan kritik-kritik yang perlu kita pahami juga bersama-sama. Dan untuk kita masuk ke bagian selanjutnya, agar efisiensi anggaran ini bisa tetap terlaksana namun tetap tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat, mari kita buat daftar-daftar aksi. Kita mulai dulu dari Bung Bagas. Bagaimana Bung Bagas?
Kalau daftar aksi dari kami, mungkin dari perluasan monitoring proyek yang terhubung ke sistem keuangan negara, agar dari sistem keuangan negara lebih efisien dan lebih tertata rapi lagi. Kalau dari segi ekonom, sepertinya wajib cost benefit analisis ya sebelum memulai proyek karena itu sangat-sangat besar dampaknya 20% dari sekian triliun itu sangat-sangat besar gitu. Kalau menurut saya sebagai akademisi itu kita wajib melakukan post project review sebagai bahan belajar. Kalau dari kami, pihak kontraktor swasta, mohon berikan kami ruang untuk berinovasi agar dapat menekan biaya, sehingga biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar gitu. Saran saya sebagai masyarakat lokal untuk membuka semua laporan proyek agar dapat dilihat oleh publik, khususnya masyarakat. Daftar-daftar aksi dari Bung Sayan ini cukup menggugah saya ya. Dan menurut saya, kalau setiap daftar-daftar aksi ini dijalankan dan dilakukan secara baik dan benar, sepertinya kita bisa membuat Kementerian PU ini bukan cuma better, tapi stronger and smarter. Sepakat kan Bung sekalian? Sepakat, Pak. Sepakat. Oke. Maka Ya, dan ya sayang sekali ya kita sudah masuk ke bagian terbentuk. Dan yang perlu diketahui juga dari obrolan-obrolan ini, sebagai ASN PU, selain kita mengamalkan berakhlak, salah satunya itu adalah adaptif dan juga I-proof PUPR, I-proof nilai-nilai PU. Dari obrolan ini kita belajar juga bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar menghemat, tetapi juga kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan itu mendapatkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat itu sendiri. Sepakatan bumbung sekalian? Sepakat. Sepakat. Sepakat, sepakat. Sepakat, sepakat. Bah, baik. Kalau gitu terima kasih ya untuk bumbung sumber yang telah meluangkan waktunya di podcast sempat detox kali ini. Terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitasnya Kasih. kembali. Salam merdeka semua. Ya, Mas. Terima Merdeka, kasih. salam merdeka. Terima kasih, Bung Rahmat. Terima kasih.